119120055, Prodi Teknik Geofisika kelas TPB 13. Di video kali ini, saya akan membahas tugas besar PKS saya, di mana saya akan membahas program yang terdapat dalam C++ dan mengaplikasikannya dalam flowchart. Untuk pendeskripsian yang saya buat, saya mengambil dua contoh dari cabang ilmu. Yang pertama itu ilmu dalam matematika, yang kedua itu dalam ilmu fisika. Nah, untuk program dari ilmu matematika, saya mengambil contoh yang menghitung nilai dari luas dan keliling pada persegi panjang, di mana rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Sedangkan luas untuk mencari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Untuk programnya dalam C++, saya akan mendeskripsikan sedikit sampai akhir dan saya akan menampilkannya. Nah, untuk program pada C++, berikut adalah kode pemrogramannya. Dan jika semuanya sudah benar, jika kita menekan tombol play, maka akan nampak seperti gambar yang kita lihat. Dan kemudian kita akan memasukkan nilai panjangnya. Misalnya kita masukkan nilai panjangnya adalah 50 cm dan lebarnya adalah 35 cm. Maka akan dihasilkan keliling persegi panjang adalah 170 cm dan luas persegi panjang adalah 1750 cm. Dan kemudian program tersebut dinyatakan selesai. Pemilihan materi ini saya ambil karena bagi saya untuk pemula dalam melakukan codingan pada C++ dan dihubungkan dengan flowchart lumayan mudah untuk bagi pelajar, sehingga saya tertarik untuk mengambilnya. Dan untuk kedepannya saya sudah tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sekarang saya akan membahas tentang program pada flowchart atau diagram alirnya. Nah, pada program ini saya mengambil diagramnya yang tidak bercabang karena memang program dari C++ saya tidak menggunakan percabangan. Jadi saat ini saya akan membahas mulai dari start sampai akhir, dimana ketika saya memulai dari suatu pemrograman saya menggunakan tanda oval yang menandakan itu memulai dari program saya. Kemudian saya mengarahkan program saya yang akan saya bawa dengan saya menginput atau mempersiapkan penyimpanan pada semua data yang saya akan ambil, saya akan cari, di mana fungsinya itu memberi nilai pada variabel P dan L. Setelah saya memberi nilai pada variabel saya, terus masuk ke tahap selanjutnya itu di mana proses penginputan data. Pada proses penginputan data tersebut, saya memasukkan nilai panjang maupun lebar untuk memenuhi syarat dari luas dan keliling persegi panjang tersebut. Setelah saya masukkan input saya akan masuk ke tahap pemrosesan data, di mana tahap pemrosesan data tersebut saya gunakan untuk memproses nilai yang saya masukkan sehingga menghasilkan data yang akurat. Setelah pemrosesan data yang saya lakukan dan memasukkan nilainya, kemudian diarahkan untuk mengoutput, artinya mengeluarkan hasil dari keliling maupun luas yang saya cari dalam persegi panjang. Luas dan keliling pada persegi panjang yang saya input tadi. Kemudian di akhir saya akan mengendkan, maksudnya itu mengakhiri dari semua program yang saya buat pada flowchart tersebut. Pada pemrograman ini selanjutnya saya akan membahas tentang flowchartnya.
sama dengan program matematika yang telah dibahas sebelumnya. Pada program flowchart pada fisika ini juga saya memulainya dengan kata start yang artinya mengawali semua proses yang berlangsung. Setelah kita masuk pada pendeklarasiannya, kemudian diarahkan lagi untuk percabangan. Percabangan ini menandakan bahwa ada dua pilihan dan memilih satu di antaranya. Selanjutnya kita masuk pada proses input data, di mana input ini akan memiliki dua input yang sekaligus dimasukkan, yaitu jumlah dari nilai resistornya dan nilai dari resistornya. Setelah kita memasuki input yang kita lakukan, kemudian proses dari pemrograman itu berlangsung, di mana ada rumus yang akan terjadi di sana. Setelah prosesnya berlangsung, maka pengeluaran hasil dari penginputan data tersebut dicantumkan di simbol output, di mana di situ akan menghasilkan nilai dari apa yang kita cari di sebelumnya. Sama halnya dengan menentukan nilai dari rangkaian seri, namun berbeda adalah rumus saja, di mana rumus dari rangkaian paralel itu 1/n, sedangkan rumus dari seri itu R1 tambah R2 sampai R ke N. Jadi setelah dapat nilai hasil dari nilai resistor totalnya, kemudian diarahkan lagi untuk menentukan apakah kita ingin melanjutkan dari program yang kita buat. Kita juga bisa memilih nanti lagi dan kembali ke awal. Setelah kita tidak memilih untuk melanjutkan, maka program tersebut akan langsung menyelesaikan dari semua program yang berlangsung. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan dari tugas besar saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.